Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Ya, siang juga Ibu Juni. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah keadaannya sehat. Sehat ya. Masih semangat Bu? Ya, tentunya masih dalam keadaan semangat Ibu Juni. Alhamdulillah masih semangat ya Bu. Baik Bu Suci, sebelum kita melakukan observasi kelas besok, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada pra observasi ini. Ya. Langsung saja ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu pada observasi kelas besok? Ya Bu, jadi untuk observasi kelas besok itu saya sudah mempersiapkan materi pembelajaran di kelas 11. Nah, kebetulan jadwal saya besok itu ada di kelas 11.8. Nah, pada materi pembelahan sel. Nah, tentunya tujuan pembelajarannya yang diambil itu berkaitan dengan kegiatan siswa yang ada di dalam kelas, seperti misalnya diskusi, kemudian presentasi, tanya jawab. Nah, melalui kegiatan-kegiatan tersebut dan model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Nah, siswa itu diharapkan mereka mampu menganalisis proses dan tahapan dari pembelahan sel itu sendiri. Dan juga pembelajaran diferensiasi ya Bu? Iya, tentunya pembelajaran berdiferensiasi karena siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda Bu ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan Ya, dan minat belajarnya. Iya, betul sekali. Oke Bu, pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa yang hendak dicapai Bu? Area pengembangannya tentunya meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi materi-materi yang dipelajari, baik itu di sekolah ya maupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian juga meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugas siswa itu sendiri sebenarnya apa begitu. Kemudian juga meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama, karena kan tadi ada kelompok ya, siswa itu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, di situ untuk meningkatkan keterampilan bekerja sama siswa. Kemudian keberanian ya dalam memberikan pendapat begitu Bu. Yang ketiga, strategi apa Bu yang dipersiapkan dalam persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Strategi yang saya persiapkan tentunya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang di awal tadi, karena untuk untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam begitu Bu ya. Karena kan nanti pembelajaran berdiferensiasi itu mencakup konten, proses dan produk. Nah, kemudian strategi keduanya itu metode dan media yang mendukung gitu, sesuai dengan minat anak-anak. Kita mencari perhatian mereka gitu, sehingga mereka termotivasi untuk belajar ya. Baik, cukup sekian ya Bu pertanyaan pra observasi ini. Nanti kita akan ketemu lagi di observasi dan di percakapan pasca observasi ya Bu. Oke, Terima kasih ya Bu Suci. Selamat menjalankan observasi, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih Bu Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Ya, bagus. Terima kasih ya semangatnya untuk pagi hari ini. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa supaya hari ini kita diberikan kemudahan dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Semoga hari ini diberikan kelancaran di dalam kegiatan pembelajaran kita. Oke, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai, ada yang tidak hadir?
Siapa yang tidak hadir? Iwan. Oh, si Ridwan. Satu orang aja ya? Di kelompok mana dia? Oke, kelompok sini. Oke, satu orang tidak ada. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kesiapan anak-anak Ibu semuanya. Apa sih persiapan kalian gitu ya sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu mau melihat buku biologinya. Ada di bawah? Nah, jadi harus dicek dulu kesiapannya ini. Buku biologinya dikeluarkan. Sudah. Penanya. Ayo. Sudah? Nah, buku sudah, pena sudah. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri. Sudah ganteng semuanya, kita perhatikan ke bawah lantai. Nah, di bawah lantai kita apakah masih ada sampahnya? Kalau masih ada, silakan untuk dibuang dulu. Nah, yang ada sampah di bawah meja dibuang dulu. Oke, sudah? Sudah bersih ya? Oke, kalau sudah bersih, ada Pak? Ada sampahnya? Buang dulu keluar. Nah. Oke. Nah, setelah itu, sebelum kita masuk, sebelum Ibu persilahkan kalian untuk duduk, Ibu mau mengecek konsentrasi dan fokus kalian pada pagi hari ini. Jadi supaya nanti waktu masuk ke materi pelajaran kalian sudah bisa fokus dan sudah bisa konsentrasi. Nah, perhatikan. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Pagi. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Siang. Oke, kalau Ibu bilang malam, kalian tidak usah tepuk. Oke? Oke, kita coba. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, ada yang masih belum konsentrasi? Kita ulang 1 kali lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, keren semuanya. Kita tangan. Oke, silakan untuk kembali. Oke, konsentrasinya sudah bagus, fokusnya sudah bagus. Nah, kini saatnya kita masuk ke materi pembelajaran kita. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, tentang pembelahan sel. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan, pernahkah tubuh kalian itu mengalami luka? Pernah, ya, pernah mengalami luka. Misalnya kulitnya tergores hingga mengeluarkan darah. Nah, kira-kira bisa sembuh tidak itu? Apakah lukanya akan tertutup? Iya. Nah, kira-kira penutupan luka itu ya disebabkan oleh apa? Oleh apa? Pembelahan sel. Ya, jadi ketika tubuh kita itu mengalami luka, kemudian lukanya dalam beberapa waktu, misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu gitu ya. Nah, luka itu akan tertutup dan kulit kita akan kembali kepada keadaan semula. Itu karena
proses dari pembelahan sel. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur sel, kemudian apa lagi? Organel sel. Nah, materi tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, tentunya setiap pembelajaran kita mempunyai apa? Ya. Ini mau poin tadi. Bentar ya. Oke, jadi di setiap pembelajaran kita mempunyai tujuan yang harus kita capai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menerapkan model pembelajaran yang dinamakan pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut dengan problem based learning. Nah, di sini diharapkan kalian semuanya, anak-anak ibu, bisa atau mampu menganalisis proses pembelahan sel dan mampu mengkomunikasikan secara kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis dengan baik. Yang mana ketiga ini, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis, ini adalah di bagian profil pelajar Pancasilanya. Ya, nanti akan dinilai bergotong royong karena kita belajarnya berkelompok, jadi dinilai kerjasama kelompoknya bagaimana. Nah, kemudian kreatif, ya, kreatif dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kalian temukan. Oke, kemudian bernalar kritis, ya, bagaimana caranya kalian sama-sama bersama temannya, anggota kelompoknya untuk membuat sebuah atau menyelesaikan permasalahan yang ada nanti ketika di proses pembelajaran. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran kita dan materi yang akan kita pelajari? Ada? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Pembelahan sel terdiri dari amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang mana meiosis ini akan terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Nanti akan kita bahas satu persatu di proses pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan menonton atau melihat sebuah video. Kalian simak videonya. Video ini bukan hanya kalian lihat dan kalian simak, namun setiap peserta didik, ya, harus menemukan satu permasalahan yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Satu permasalahan yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Ini akan ada dua video yang ibu tampilkan. Silakan kalian mau ambil yang mana satu, ya. Yang penting setiap anggota, setiap siswa mendapatkan satu permasalahan yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Kalau sudah paham, kita simak sama-sama videonya. Loh, kok dia tak bunyi? Oke, salah teknis kayaknya. Usia bisa tumbuh dan berkembang dari bayi menjadi balita. Anak
remaja, dewasa, dan lanjut usia. Seperti yang kita ketahui, manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel melakukan pembelahan? Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk perbaikan sel, dan untuk reproduksi sel. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk tersebut. Selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuhmu yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka terdapat pembelahan sel. Dan karena proses pembelahan sel inilah yang menyebabkan reptil dan amfibi bisa menumbuhkan organ tubuhnya yang telah rusak. Dan alasan yang terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan pembelahan sel. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Belum. Nah, kalau belum, kita simak satu video lagi. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel, manfaat pembelahan sel, dan penjelasan singkat tentang mitosis dan meiosis. Materi ini merupakan bagian dari materi sistem reproduksi pada manusia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang mengalami luka mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anak. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetikal yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan
pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini, terbentuk kuncung pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel aneka. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel ini. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut sebagai haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis. Sekian dulu pembahasan dalam video kali ini. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas materi lanjutan tentang sistem. Oke, bagaimana? Sudah disimak? Sudah disimak belum? Sudah. Sudah ketemu permasalahannya? Sudah? Nah, kalau sudah, satu kelompok ini ada yang 6 orang, ada yang 5 orang, ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Kemudian nanti Ibu jelaskan dulu cara mengerjakan LKPD. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Apa yang kalian dapatkan tentang pengetahuan pembelahan sel? Tujuan pembelahan sel ada berapa? Ada 3. Yang pertama, untuk pertumbuhan atau perkembangbiakan sel. Yang kedua, untuk perbaikan. Ya, untuk perbaikan sel. Yang ketiga, untuk reproduksi sel. Jadi pembelahan sel itu mempunyai 3 tujuan. Nah, 3 tujuan ini kita alami secara sadar atau tidak sadar, kita mengalami pada tubuh kita masing-masing. Nah, itu tadi yang didapat. Kemudian apa lagi selain tujuan? Dari video tadi, apa lagi? Jenis-jenis pembelahan sel. Bagus ya. Nah, ada berapa macam jenisnya? Ada apa saja? Ada mitosis dan ada meiosis. Ya, yang masing-masing mempunyai tahapan. Kalau mitosis ada hasil pembelahannya itu mendapatkan berapa jumlah anakan? 2. Yang bersifat diploid. Kalau yang meiosis berapa anakan yang dihasilkan? 4. Sifatnya apa anakannya? Haploid. Jadi kalau yang meiosis itu dia hanya menghasilkan 4 anakan yang masing-masing anakannya ini membawa separuh kromosom dari induknya. Ya, karena kalau mitosis tadi 2, dia 2 anakan yang menghasilkan bersifat diploid. Tapi kalau meiosis 4 anakan yang bersifat
haploid. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, sekarang kalian semuanya sudah mempunyai atau sudah mendapatkan permasalahan dari masing-masing anggotanya. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD. Pada LKPD itu silahkan kalian buka dulu. Ibu jelaskan. Seperti biasa, di LKPD-nya kalian tuliskan nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya. Nah, di sini kita punya tujuan seperti yang Ibu sampaikan tadi, tujuannya. Nah, ini kan ada nih mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan pada video yang telah disajikan. Nah, di satu kelompok itu ada 5 atau 6 anggota. Kalian boleh ambil 3 saja permasalahan yang akan kita tuangkan ke dalam LKPD, yang akan kita carikan solusinya. Ya, 3 permasalahan silahkan kalian tuliskan di sini dalam bentuk pertanyaan. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada mengumpulkan informasi. Ya, ikuti perintahnya. Di sini ada gambar. Lengkapi kotak di bawah ini dengan nama tahapan pada proses pembelahan mitosis. Ini gambar yang pertama, tahapan apa? Silakan kalian tuliskan di sini. Ya, kemudian tahapan kedua, ketiga, dan keempat. Silakan kalian tuliskan. Selanjutnya, hubungkan kotak kiri dan di kanan dengan garis sesuai dengan konsep fase-fase pembelahan pada mitosis. Nah, perhatikan, ini kan ada kotak yang kosong. Kemudian ini ada tahapannya. Nah, misalnya metafase ini pada tahapan keberapa? Ya kan ada 4 tahapan ya. Metafase ini tahapan yang keberapa? Misalnya misalnya tahapan keempat. Misal, di sini kalian tuliskan dia 4. Oke. Kemudian metafase ini prosesnya pada yang mana? Yang di sini. Misal kalau pada yang kotak kedua kita tinggal kasih garis saja dari sini ke sini. Oke, sampai sini paham? Yang di belakang, oke? Oke. Ini sudah paham, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan apa? Meiosis. Jadi meiosis ini akan lebih panjang karena dia mengalami 2 kali pembelahan. Nah, sama seperti yang tadi, di sini gambar yang pertama ini tuliskan fasenya apa, kemudian ditulis penjelasannya. Oke, misalnya di sini profase. Profase berarti pada gambar ini apa yang akan terjadi? Tuliskan di sini. Oke? Oke. Terakhir, tuliskan pada kolom di bawah ini pemecahan masalah yang sudah ditemukan. Tadi di awal kita sudah menuliskan 3 permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Nah, 3 permasalahan dalam bentuk pertanyaan itu kita jawab pada kolom yang di sini. Ya, setelah kita mendapatkan informasi yang di atas tadi. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, boleh silahkan kalian kerjakan bersama anggota kelompoknya. Ya, nanti ditunjuk ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, kemudian juru bicaranya siapa. Karena setelah ini kita akan melakukan presentasi kelompok ke depan. Oke? Semua anggota kelompok diharapkan untuk aktif berdiskusi. Jadi tidak ada yang sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, jadi selesaikan bersama kelompoknya. Oke, silakan boleh dikerjakan. Waktunya sampai jarum panjang berada pada 8. Angka 8 cukup? Berlebih? 15 menit ya? Atau ibu tambah 20 menit lah sampai ke 9. Jarum panjangnya sampai ke 9. Oke? Oke, siap. Silahkan dikerjakan.
Sesuaikan pasangannya. Ingat, tunjuk garisnya apa, Kak? Oke. Apa itu mau? Ya. Udah kan ada kan pertanyaannya? Misalnya pertanyaan itu kenapa? Nah, kita menjawab karena apa dia bisa tumbuh. Nah, ada belahan sel dan siapa belahannya. Oke, mana yang sini? Ini boleh dibagi. Biar kerjanya sama. Ini boleh dibuka dulu. Dibuka dulu, kemudian dibagi per anggota kelompoknya, ya, biar sama-sama mengerjakan. Ya, dibuka. Nanti kalau sudah selesai baru kita satukan lagi. Jadi biar si Afif ini menulis. Buka aja. Oh, paling ganteng di sini ya. Yang lainnya cewek semua. Dah, kenapa? Sudah dibuka? Ya. Ini jawabnya sampai tahapannya aja tak payah. Tahapannya aja kan. Bukan salah poin ya. Ya. Jawabnya sampai tahapannya aja tak usah. Itu ya nama tahapannya aja. Karena kan di bawah sudah ada ini. Oke. Kecuali yang miosisnya baru ditulis. Oke, perhatikan ya. Tadi ada pertanyaan. Nah, untuk yang ini perhatikan. Yang ini tadi Ibu ini tidak muat gitu. Ini cuma dituliskan tahapannya aja. Jadi pada mitosis tahapannya ada apa aja dituliskan di sini. Kenapa? Karena yang di bawah sudah ada fase-fase pembelahannya. Kecuali yang meiosis. Kalau yang meiosis baru kita tulis semuanya di sini. Misalnya profase, fasenya apa saja dituliskan. Penjabarannya atau penjelasan dari proses profase itu. Yang ini, ya ini kan metafase. Urutannya ini berapa? Ya, kalau metafase yang berapa?
dasar itu Kalau pada cincang tadi selain yang kotaknya. itu yang putus ekor kan? Ekor itu merupakan bagian dari tubuhnya. Permasalahan yang kalian temukan tadi, misalnya kalau 3 pertanyaan ini menurut kalian jawabannya sama, nanti jawabannya dirangkum jadi satu aja. Ya, boleh dirangkum jadi satu saja. Waktunya 15 menit lagi ya. Nanti dapatnya kayak gini, kecepatan dan 15 menit kecepatan nah, harusnya kalau kecepatan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orangnya 5, fotonya 7. Kan luar biasa. Ini keren lagi. Tahu kok.
Kontribusinya apa? Ya. Nanti Bapak Mantan menjadi juru bicara. Yang penting ada kontribusinya, bukan kontribusi terhadap kelompok. Ya. Mas nggak bisa dijawab. Coba pertanyaannya apa mana? Berarti informasi yang didapat belum satu juga. Pada saat manusia apakah akan mengalami perubahan sel? Kira-kira ada tidak hubungannya? Pembelahan sel tadi itu kan ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama reproduksi sel, perbaikan, satu lagi perkembangan. Ada 3. Kira-kira kalau kita bersin ada tidak sangkut pautnya ke 3 ini? Kepada 3 ini ada tidak? Contoh tadi seperti yang digambar pembelahan sel itu, ketika tangan kita terjadi luka, kemudian lukanya akan tertutup karena adanya proses pembelahan sel. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, tadi lihat gambar cicak yang ekornya putus, kemudian tumbuh lagi. Itu adalah contoh pembelahan sel. Kemudian yang ketiga, pada sel kelamin, perempuan dan laki-laki atau jantan dan betina menghasilkan ovum sama menghasilkan sperma. Nah, itu adalah contoh pembelahan sel. Nah, sekarang kalau kita bersin ada tidak kaitannya? Kira-kira kalau kita bersin ada tak yang rusak? Ada tak sel yang rusak? Tidak ada. Nanti kalau tidak ada hubungannya. Boleh dijawab. Ya, kemudian apa lagi pertanyaannya? Jadi kalau lagi pertanyaan. Kenapa bisa terpikir ke situ tadi? Ke bersin. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Semuanya tulis ya, nanti masuk ke kamera. Ternyata ada yang tak tulis. Yang udah siapa? Ini tadi. Belum. Bukan lihat lagi videonya. Masih tidak ada.
Pacar. Jadi. Ya maksudnya orang tua Genda, kamu tidak kalau sendiri. Tak kenal. Pantesan itu kan ini kan baru pindah, tapi kok udah kan. Pantes sih yang 12 itu. Iya aja. Soalnya kan puasa kelasnya sama siapa? Ya, Afif Mabrani jadi ketua kelas. Oke, Bima menit lagi. 5 menit lagi, siap-siap kita akan uji siapa yang maju presentasi pada pertemuan kali ini. Kenapa bisa jatuh? Pasti dimain dari sini. Yang mau izin ke WC boleh ya, jangan ditahan-tahan kalau mau buang air. Kalau misalnya memang ada perbedaan waktu, berarti setiap orang ini ada perbedaan. Karena memang berbeda, setiap orang ini kan faktor tubuhnya masing-masing. Ada yang menentukan, misalnya contoh kalau gula darahnya tinggi, kemudian juga itu akan terlambat. Ada orang yang ada darahnya normal. Oke, bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sudah? Kelompok belakang? Sedikit lagi. Sini sudah? Selesai? Sudah. Ini belum. Itu sedikit lagi. Sini? Sedikit lagi.
Udah itu aja lah jawabannya. Apa tuh? Apa sih? Udah selesai. Belum. Ini tadi waktu yang diberikan untuk menjawab LKPD-nya. Ya. 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 Ya artinya ya tetap ada, ya bisa terbelah. Buktinya kalau tangannya luka kan bisa sembuh. Reproduksi itu artinya bukan ketika dia bisa menghasilkan keturunan, tapi selnya, bukan orangnya. Tapi karena kita kan fokusnya ke sel, bukan ke orang, bukan ke individunya, tapi ke selnya. Gimana? Dah. Sudah? Sudah semuanya? Pak ini menjawab dulu. Kelompok satu mana? Maju. Kelompok satu mana? Satu. Kelompok dua? Ini. Tiga? Kelompok tiga? Kelompok tiga sini. Empat? Lima? Sini enam. Oke, kita undi. Di sini sudah ada 6 nomor. Ya, jadi ibu akan mengambil satu dari ke-6 ini. Maka yang ibu ambil dia harus maju presentasi ke depan kelas. Oke, ibu ambil satu, ibu ambil secara acak ya. Kelompok yang akan maju adalah kelompok satu, ya. Oke, kepada kelompok satu. Yang ini 4 ya. Jadi memang ini betul-betul 1 sampai 6. Yang ibu ambil pertama adalah kelompok satu. Kita persilakan kepada kelompok satu untuk maju ke depan. Ayo berikan semangat untuk kelompok satu. Silakan. Ini bapak-bapak yang dihormati untuk maju ke depan. Oke, yang jadi moderatornya siapa? Yang jadi juru bicaranya? Ya? Kita dibagikan tugasnya. Oke, halo yang lain. Kita perhatikan bersama-sama karena teman kita dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian nanti setelah mereka mempresentasikan kepada anggota kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan berupa pertanyaan
kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada pagi hari ini mengenai materi pembelahan sel. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Stevi, dan selanjutnya ada Nur Hidayah, Aura Rizky Nur Fatihah, Aprilia Karun Angelika, Muhammad Junaidi, dan Leonel Sanminata. Sebelum melanjutkan, adapun tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis tahapan proses pembelahan mitosis dan meiosis. Baik, di sini langsung saja kita masuk pada soalan yang pertama, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan pada video yang telah disajikan. Permasalahan yang kami temukan pada video yang telah disajikan yaitu ada berapa fase di mitosis pada persoalan pertama, dan soalan kedua ada berapa fase di meiosis, dan apa tujuan pembelahannya. Mengumpulkan informasi mitosis. Pada gambar pertama kita bisa lihat membran inti bernama profase, kromosom, dan pembelahan metafase, kemudian yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Halo, yang belakang. Perhatikan ke depan. Ini dan dikatakan dengan garis sesuai dengan konsep fase-fase pembelahan pada mitosis. Yang pertama profase, kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Yang kedua membran ini mulai rusak menjadi fragmen. Yang kedua metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga anafase, kromosom bergerak membentuk berlawanan. Pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang keempat telofase, membran inti mulai bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Lengkapi kotak di sebelah kanan dengan nama dan tahapan pada pembelahan meiosis. Profase 1 yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom sudah Leo yang itu Leo. kromosom sudah Kenapa Leo? diam dulu deh. Yang di sana. Kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Habis itu metafase 1 kromosom Apa yang muncul Leo? Metafase 1 kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lalu anafase 1 kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1 kromosom homolog memisahkan dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase 2, membran inti terbentuk kembali, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ya, langsung ke terakhir. Pemecahan masalah. Tuliskan pada kolom di bawah ini pemecahan masalah yang sudah ditemukan. Pada soal pertama ada berapa fase di mitofase? Pada tahapan pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase. Ada berapa fase di meiosis? Pada tahapan pembelahan meiosis terdiri dari 8 fase. Apa tujuan pembelahan sel? Tujuan pembelahan sel ada 3. Yang pertama untuk pertumbuhan atau perkembangbiakan, yang kedua untuk perbaikan sel, dan yang ketiga untuk reproduksi. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan untuk yang memberikan tanggapan terkait dari hasil diskusi kelompok 1 yang sudah disajikan. Nah, kita lihat dari penemuan masalahnya itu pasti berbeda dengan kelompok yang lain. Oke, boleh silakan yang ingin bertanya.
1. Maya, silakan. Baik, kepada silakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya untuk kelompok 1 adalah proses pembelahan mitosis dan meiosis menghasilkan berapa anakan? Baik. Ya, siapa yang jawab? Satu. Apa soalnya? Pada sel meiosis dan mitosis menghasilkan berapa anakan? Iya. Oke, pada sel meiosis menghasilkan 4. Pada 4 sel anakan. Pada mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Oke. Bagaimana? Benar jawabannya? Pada mitosis menghasilkan 2 anakan. Kalau pada meiosis menghasilkan 4 anakan. Benar? Benar tidak? Benar. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan ditutup. Baik, cukup sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Berikan aplaus untuk kelompok. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, untuk kelompok selanjutnya, untuk kelompok ini, ya, yang tadi menurut Ibu yang sudah disampaikan terkait dengan fase-fase mitosis itu sudah sama atau belum? Sudah sama belum? Belum? Ada yang berbeda? Sama ya? Nah, jadi untuk kelompok yang maju ini menyampaikan permasalahan dan solusi dari kelompoknya. Menyampaikan permasalahan, 3 permasalahan itu. Kemudian sama solusinya. Sama jawabannya. Oke? Ibu ambil lagi 1 kelompok untuk maju ke depan. Kelompok yang maju adalah kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Baris yang rapi. Sejajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Suci yang telah memberikan kelompok 6 atau kelompok saya untuk maju di sini membahas permasalahan atau 3 permasalahan yang kami temukan beserta solusinya. Lalu saya ingin memperkenalkan diri, saya sebagai juru bicara dari kelompok 6 ONST. Lalu di sebelah saya ada Ridho Mukti, ada Susanti, Icaliani, Yusni, dan Radiayu. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan membacakan 3 permasalahan yang kami temukan beserta solusinya. Nomor 1, pada saat manusia bersin, apakah akan mengalami pembelahan sel? Jawabannya, pada saat bersin, sel tidak mengalami pembelahan karena di saat bersin tidak mengalami luka. Kita kembali lagi pada tujuan pembelahan sel, yaitu ada 3, yaitu penyembuhan, lalu perkembangbiakan, lalu reproduksi sel. Lalu pada pertanyaan kedua, bagaimana proses penyembuhan luka? Jawabannya, proses penyembuhan luka disebabkan oleh pembelahan sel. Lalu nomor 3, pada saat manusia dinyatakan tidak bisa mempunyai keturunan atau biasanya kita sebut itu tidak bisa mempunyai anak ya. Lalu tadi pada tujuan pembelahan sel adalah untuk menghasilkan atau perkembangbiakan. Lalu jika manusia dinyatakan tidak bisa mempunyai keturunan, apakah selnya tidak bisa terbelah? Jawabannya itu tidak, karena pembelahan sel itu
difokuskan kepada selnya, bukan kepada manusianya. Buktinya ketika manusia sendiri itu luka, sel itu tetap bisa melakukan perbaikan. Artinya selnya tetap bisa berfungsi dengan baik. Baik, sekian presentasi atau hasil LKPD yang kami jawab. Bagi siapapun yang ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, siapapun yang mempunyai pertanyaan, dipersilahkan. Ini menarik ya, pembahasan dari permasalahan yang mereka temukan. Yang pertama mereka menemukan pertanyaan bahwa ketika bersin itu kira-kira ada tidak sih proses pembelahan sel? Ya, jadi kembali lagi kepada tujuan pembelahan sel tadi. Nah, ternyata jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua? Proses penyembuhan luka, ya. Yang ketiganya yang menarik, tujuan dari pembelahan sel itu tadi ada reproduksi. Nah, jadi mereka menemukan permasalahan bahwa kira-kira kalau seseorang yang tidak memiliki keturunan bisa tidak ya selnya bereproduksi, gitu ya. Nah, ternyata kita fokusnya kepada sel, ya, karena pembahasannya di sini sel, jadi kita fokusnya ke selnya. Sel itu yang bereproduksi. Jadi ketika seseorang yang tidak mendapatkan keturunan, ternyata selnya berfungsi dengan baik. Contohnya apa tadi? Bisa menyembuhkan. Ya, contohnya ketika kita luka, ternyata lukanya bisa sembuh. Begitu. Nah, ini menarik ya, karena mereka terpikir secara jauh gitu ya. Jauh analisa mereka terkait dengan reproduksi dari sel gitu. Oke, sekarang dipersilakan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Ayo, kelompok mana yang belum? Tadi ini sudah sih. Nah, ini, ya boleh. Perkenalkan, nama saya Kelly, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apa yang terjadi ketika luka di tangan atau luka tidak mengalami pembelahan sel? Ya, pertanyaannya bagaimana jika terjadi luka, ya, tetapi tidak ada pembelahan sel, tidak terjadi pembelahan sel. Bagaimana kira-kira? Jika kita melihat dari tujuan pembelahan sel tadi, yaitu menyembuhkan luka. Lalu menurut saya, jika ketika luka lalu sel itu tidak terbelah, mungkin lukanya tidak sembuh. Ya, jadi ya, yang lain bisa, ada yang bisa bantu menambahkan. Jadi kalau misalnya tubuh kita terkena luka nih, ya, terkena luka, tapi sel di tubuh kita tidak bisa melakukan pembelahan. Kira-kira bagaimana luka itu? Ya, saya bisa memberikan pendapatnya. Kenapa? Kira-kira bagaimana kalau misalnya lukanya itu luka, kemudian sel pada tubuhnya tidak bisa bereproduksi, tidak bisa menutup luka, apa yang akan terjadi? Ya, silakan. Kenapa? Mungkin dia membusuk atau bernanah gitu, tak? Ya, membusuk atau bernanah, ya. Seperti yang dikatakan oleh kelompok 6 tadi, lukanya tidak bisa sembuh. Oke. Bagaimana kelompok Kelly? Sudah? Sudah. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian tadi presentasi kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhirnya sampai juga di tahap mati lampu. Ya, pas memang tuh jam 9 mati lampu. Oke. Halo Bang. Ya. Jadi tadi sudah ada 2 kelompok yang presentasi. Untuk hari ini Bu Rasa cukup presentasinya. Nanti untuk kelompok yang lain kita akan bergantian. Tadi kan sudah 1 dengan 6. Nanti kelompok yang lain akan presentasi di
pertemuan berikutnya pada materi yang berbeda. Oke, nah tadi kita sudah membahas ya terkait dari pembelahan sel itu ada dua. Yang pertama ada mitosis, yang mana mitosis ini seperti yang kita ketahui dia mengalami 4 kali fase. Ya, ada 4 fase. Yang pertama apa namanya? Profase. Yang kedua metafase. Yang ketiga anafase. Yang keempat telofase. Dari keempat fase ini, mitosis menghasilkan berapa anakan? Menghasilkan 2 anakan yang bersifat diploid. Ya. Nah, kemudian kalau yang meiosis mengalami berapa kali pembelahan? 2. Mengalami 2 kali pembelahan. Jadi pembelahan meiosis pertama menghasilkan 2 anakan yang bersifat diploid. Diploid dulu meiosis satunya. Kemudian membelah lagi meiosis keduanya menghasilkan 4 anakan yang sifatnya haploid. Kenapa dia haploid? Karena membawa separuh dari kromosom induknya, separuh dari sifat induknya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita refresh dulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Oke? Ibu mau cek lagi konsentrasi kalian karena sudah lama, sudah dari tadi. Oke, kita ulangi lagi tepukan kita, duduk aja tidak apa-apa karena sudah capek. Kalau ibu bilang pagi, kalau ibu bilang siang, kalau ibu bilang malam, tidak ada karena malam itu waktunya tidak boleh ribut, orang sedang tidur. Oke, pagi. Ulang. Halo semuanya. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Keren. Tepuk tangan dulu. Ternyata semuanya masih konsentrasi dan fokus. Nah, ini saatnya kita masuk ke tahap evaluasi. Ya, karena berhubung lampu mati, ibu tidak bisa menampilkan pertanyaannya, jadi ibu bacakan saja, kalian langsung jawab. Oke? Jawab di buku biologi tulisnya. Iya, jendelanya boleh dibuka ya ibunya. Tidak, langsung dijawab aja. Oke. Sudah? Sudah, Bi? Apa yang tak ada? Langsung dijawab saja ya. Pertanyaan pertama. Langsung dijawab. Mitosis merupakan proses pembelahan pada sel yang menghasilkan berapa anakan? Mitosis menghasilkan berapa anakan? Langsung dijawab, tidak ada yang bekerja sama. Lanjut yang kedua. Pada proses mitosis,
yaitu 4 fase, yaitu oke. Yang sudah silakan ditutup dan dikumpulkan. Oke, silakan bukunya ditutup untuk yang sudah, kemudian dikumpulkan ke kelompoknya. Oke, semuanya tutup bukunya. Sudah kan? Tutup bukunya. Oke, sudah tutup semua bukunya. Halo, yang di belakang, sudah habis waktunya. Oke, melirik-lirik tetangga. Oke, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini sampai dengan tahap evaluasi. Nah, Ibu mau melakukan refleksi, ya, refleksi hari ini, ya, pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan? Apa? Menyenangkan. Kelompok 1 dulu. Menyenangkan. Seru. Kelompok 2. Seru. Kemudian itu aja. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Bahagia. Bahagia. Kelompok 4. Serapa. Kelompok 5. Kelompok 5 tidak ada perasaan hari ini. Tidak ada perasaan. Apa? Senang apa? Senang. Kelompok 6. Gembira. Gembira. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini, karena Ibu rasa sepertinya ada perbedaan sedikit gitu ya dengan hari-hari sebelumnya. Oke, apakah ada materi yang belum dipahami pada pertemuan hari ini? Ada tidak? Tidak ada. Jadi untuk pembelahan sel secara mitosis dan meiosis sudah paham. Hanya saja nanti kalian pelajari lagi, maksudnya dibaca lagi supaya pada pertemuan berikutnya tidak lupa. Karena kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, sekarang Ibu memberikan sebuah tantangan untuk memberikan kalian pemahaman yang lebih terkait dengan pembelahan sel ini, ya. Karena sekarang kita ini belajarnya secara diferensiasi, anak-anak Ibu semuanya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan minat belajar yang berbeda-beda. Untuk menambah pengetahuan, Ibu memberikan sebuah tantangan kepada kalian. Ya, kalian diminta untuk membuat sebuah media pembelajaran, ya, yang bisa kalian pahami dan bisa memberikan kemudahan untuk kalian. Kalian boleh membuat media pembelajaran terkait pembelahan sel. Kalian mau buat bentuk video, kalian mau buat bentuk presentasi, kalian mau buat dalam bentuk poster, desain grafis dan lain sebagainya, boleh. Tugasnya ini adalah individu. Jadi misalnya si Kelly, saya minatnya mau buat video Bu tentang pembelahan sel, boleh. Kemudian si Afif misalnya, Bu saya mau buat lukisan Bu, nah tentang pembelahan sel, prosesnya, boleh. Jadi semuanya tergantung kalian mau buatnya bagaimana. Ibu serahkan kepada kalian mau buatnya bagaimana. Yang penting materinya tentang pembelahan sel. Oke, sampai di sini paham? Oke. Ibu beri waktu 1 minggu, berarti sampai di hari
ya. Hari Senin jam 23.59 terakhir dikumpulkan di grup Telegram. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham untuk tantangannya? Jadi berapa? Sudah paham tantangannya apa? Oke, jadi ini tugasnya per individu ya, nanti dikumpulkan di grup Telegramnya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Ya, untungnya mati lampunya di akhir pembelajaran yang tidak ada kendala. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, karena tadi dibuka dengan doa pembuka, maka kita selesaikan dengan doa penutup. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya untuk doa penutup pembelajaran kita pada hari ini. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini atas partisipasinya. Kalian belajar dengan baik. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, baik Bu, kita ketemu lagi nih setelah Bu Suci observasi kelas. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah pasca observasi kelas ini ya Bu. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas tadi Bu? Jadi alhamdulillah pada hari ini sudah selesai melakukan observasi kelas bersama Ibu Juni. Nah, dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan dan setelahnya saya merasa senang karena berjalan dengan baik. Berarti pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya Bu? Iya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuman tadi ada sedikit kendala karena mati lampu, namun itu tidak menjadi permasalahan karena mati lampunya itu tadi sudah di akhir dari proses pembelajaran. Di awal sudah bisa Bu ya menampilkan di PPT tadi Bu ya, dan video pembelajaran. Ya. Oke Bu, pertanyaan kedua, apa upaya pemenuhan kebutuhan belajar murid yang Ibu Suci lakukan? Jadi upaya untuk memenuhi kebutuhan murid itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana itu adalah salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan siswa di kelas. Nah, pada proses pembelajaran tadi saya sudah menggunakan berbagai macam media seperti menggunakan video, gambar, kemudian dilengkapi dengan LKPD dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Kemudian di akhir pembelajaran saya juga memberikan tantangan kepada mereka, memberikan tantangan yang berupa mereka membuat sebuah media yang berkaitan dengan materi pembelajaran, yaitu pembelahan sel. Nah, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih. Nah, mereka mau membuatnya seperti apa? Mau membuat video boleh, kemudian mau membuat sebuah presentasi boleh, mau membuat poster juga boleh. Jadi, saya serahkan kepada mereka sesuai dengan minat yang mereka miliki. Gitu. Lengkap ya Bu, upaya pemenuhan kebutuhan belajar muridnya. Baik, pertanyaan terakhir Bu Suci, apa rencana tindak lanjut Ibu setelah observasi kelas tadi? Ya, jadi untuk upaya tindak lanjutnya nanti saya akan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran tadi yang sudah saya lakukan. Mungkin tadi ada beberapa siswa yang terlihat jenuh gitu karena mungkin dari prosesnya mengerjakan LKPD gitu ya, karena memang tadi itu di kelompok itu anggota kelompok itu terlalu ramai. Harusnya kan idealnya itu sekitar 3 atau 4 orang saja di satu kelompok. Namun karena kebutuhan ya, jadi tadi itu saya buat satu kelompok itu ada yang sampai 6 orang.
gitu. Jadi mungkin di situ kurang efektifnya gitu Bu. Jadi nanti untuk upaya selanjutnya mungkin ini akan menjadi sebuah evaluasi saya yang harus diperbaiki. Oke, Bu, kita Terima sudah kasih. baik, kita sudah di penghujung percakapan. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Suci sudah melaksanakan observasi kelas berdiferensiasi. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih kembali Bu Juni. Ya, semoga sukses untuk kedepannya dan lancar ya Bu Suci. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.